Pada subuh hari ini saya kembali diamanahkan untuk melanjutkan pengajian dengan mengambil tema Al-Udhiyah atau kurban. Kata kurban dari kata-kata qarba yaqrubu kurbanan, yang berarti hampir atau dekat atau mendekati. Dalam bahasa Arab kata-kata kurban disebut udhiyah, merupakan jamak dari kata-kata dahiyah. Kemudian pengertian dalam syariat masyarakat muslimin ada beberapa pendapat yang dikutip oleh Tarji. Yang pertama, pendapat Sayyid Sabiq dalam buku Fikih Sunnah jilid 3 disebutkan bahwa al-udhiyatu hiya ismul lima yudbahu bihi minal ibili wal baqari wal ghanami yawman nahri wa yamat tashriq takarruban ila Allah Ta'ala. Al-udhiyah adalah nama binatang yang disembelih, baik unta, sapi atau kambing pada hari nahar. Biasanya hari nahar 10 Zulhijjah, seleperenge, atau hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik yang ada itu tanggal 10 Siddi, 10 2, 10 telu Zulhijjah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kutipan yang kedua, nakutip pengertian yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhil Islam wa Adillatuhu juz 3. Al-udhiyatu lugatun ismum lima yudahhi bihi aw lima yudbahu ayyamil idil adhi. Fal-udhiyatu ma yudbahu fi yawmil adha. Menurut bahasa, udhiyah adalah hewan yang dikurbankan atau nama hewan yang disembelih pada hari-hari Idul Adha. Demikian udhiyah adalah hewan yang disembelih pada hari Adha dan hari-hari tasyrik. Sementara di majelis disimpulkan bahwa hiya tabahun hayawanin mahsusin biniyatil qurbati fi waqtil mahsusati aw ma yutba bihi takarruban ilallahi ta'ala fi ayamin nahri. Kurban adalah penyembelian hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu tertentu pula, atau hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pengertiannya yang sebenarnya al-udhiyah atau bahasa ta'idi secara umum adalah makrobah. Jadi hewan yang disembelih, hewan khusus yang disembelih pada hari-hari tertentu, pada hari-hari khusus. Hari-hari khusus yang dimaksud di sini masyarakat muslimin yang dari itu hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Jadi saliwan naro tania korobah, bukan lagi kurban namanya. Jadi 4 hari waktu penyembelihan yang dari tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 10 telu Zulhijjah. Dasar hukumnya kurban masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum ini yang dipahami dasar hukumnya kurban dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memberikan engkau Muhammad nikmat yang begitu banyak, maka salatlah kamu karena Rabbmu dan sembelihlah kurbanmu.
Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat 36, napuada tu ipong Allah Subhanahu wa taala rimakadana wal budna ja'alnaha lakum min syairillah lakum fiha khairan fadhkuru ismallahi 'alaiha sawafun fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul faqani al-mu'tar. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah Subhanahu wa taala. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak daripadanya, maka sebutlah olehmu nama-nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagian dan berilah makan kepada orang-orang yang tidak meminta dan orang-orang yang meminta. Dasar hukum dalam Al-Quran masyarakat muslimin yarna pancai secara umum dasar hukum tawe yasenge idul kurban atau makrobah. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Jabir, maka dari Jabir, sallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Idul Adha, saya salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamman sarafa, ketika selesai salat Idul Adha, ata bi kabasin fathabaha, riburan tema sempajang Idul Adha nasad Jabir, maka didatangkanlah seekor kambing, fathabahahu, kemudian Rasulullah menyembelihnya. Faqala, maka Nabi ta bismillah wallahu akbar Allahumma hadha anni wa amma lam yudahhi min ummati. Riwayatuna melon nagire ye tunna nagire agasna bembena Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bembe kurbana, maka Nabi ta bismillah Allahu akbar Allahumma hadha min minni wa min wa amma lam yudahhi. Ia boleh rialeku nasan Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bawa boleh ri umatku de nak koroba. Hadis ini masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi. Ia naruna pancaji dasar tawaya sing korobas, tapi ternyata ya ulama ta berbeda-beda tu pendapatna. Berbeda-beda pendapat ulama tentang bagaimana hukumnya yang namanya kurban. Ulama berbeda pendapat yang namanya kurban. Ada ulama yang mengatakan wajib, ada ulama yang mengatakan sunnah muakkad. Ya, perbedaannya ulama ta penyebabnya adalah pengertian atau penafsiran tentang ayat-ayat yang disebutkan tersebut. Di antara perbedaan itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Abu Hanifah, Al-Auza'i dan Imam Malik berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib dengan dalil fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu karena Tuhanmu dan sembelihlah kurbanmu. Ayat ini yang karena perintah, maka mereka menganggap bahwa ini adalah wajib. Kemudian dasar yang kedua, hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudahhi falan yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan harta, ia punaimi asagenang waramparang na inapade nak koroba, maka janganlah mendekati tempat salat kami. Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi punaimi asagenang waramparang nade nak koroba, maka janganlah mendekati tempat salat kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi ya rona pancai dasar masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengatakan bahwa
wajib, walaupun wajib ini dua si pendapat. Nah, sebab di hadis atau dasar yang kedua disebutkan bahwa dia nigi punaimi asaginang waramparang. Jadi angkasi pendapat makna wajib. Yang pertama tadi wajib mutlak, sebab perintah buang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wajib resesena ataupun nanye asaginang waramparang. Nah, sampai di hadis disebutkan barang siapa yang memiliki kemampuan atau asaginang waramparang nadina koroba, maka hendaklah jangan mendekati masjid kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib resesena atau angkai punai asaginang waramparang. Muhammad bin Ismail Al-Kahlani dalam kitab Subul Salam Syarh Bulughul Maram menjelaskan bahwa hadis di atas dijadikan dasar oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan majelis tarjih, hadis di atas sesungguhnya adalah hadis dhaif karena keberadaan seorang perawi yang bernama Abdullah ibnu Ayyash, ia mungkarul hadis. Namun Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis di atas dengan sanad yang lain yang bernilai sahih, yaitu sanad yang tidak terdapat Abdullah bin Ayyash di dalamnya. Namun sayangnya riwayat Al-Baihaqi tersebut mauquf, yaitu hanya sampai kepada Abu Hurairah. Jadi tadi dasar pendapat yang pertama yang mewajibkan. Kemudian yang kedua, engkau berpendapat bahwa kurban itu hanya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Di antaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Pendapat mereka didasarkan pada dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah. An Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadakum an yudahhi fala yamassa min sya'rihi wa yasharrihi syai'a." Maka dari nabita dari Ummu Salamah narikotamani 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan salah seorang dari kalian mau berkurban, maka ia tidak memotong rambut dan kukunya. Jadi bunyinya ini hadis ada kata-kata narekotamani 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kan bulan Zulhijjah 10, 11, 12, 13 itu kita berkurban. Kogir makroba. Nama kalian nabita narekotamani tanggal di Zulhijjah tanggal 2 namelo imak koroba, maka janganlah dia memotong rambutnya dan kukunya. Jadi memotong rambut-rambut yang ada, jangan ajan atau macukuru makelu janggo, memotong kuku. Hadis ini menjelaskan masyarakat muslimin yang kana dan nabita iya tau meloe makroba ajana cukuru, jangan lagi potong rambut, potong kuku. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan bahwa hanya sunnah muakkadah. Masa maka dia nabita iya meloe berarti kata tahu dia namelo, iya dia namelo cukuru moko, ya dia itu namelo makroba. Yang tidak mau berkurban silakan potong rambut, tapi yang mau berkurban jangan potong rambut, jangan potong. Nah, itu yang menjadi dasar perbedaan pendapat masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara pendapat itu kemudian disimpulkan terima kedana, walaupun ada perbedaan pendapat, tapi kita harus meyakini bahwa melakukan kurban itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan perbuatan yang mulia. Jadi kita tetap berpendapat terima kedana itu adalah perbuatan mulia. Oleh karena itu kita usahakan untuk melaksanakan terlepas dari, kalau kita mampu kita laksanakan, maka kalau kita tidak mampu masyarakat muslimin ajamu tapas realita. Yang jelas di tarjih dijelaskan bahwa
Al-udhiyah atau kurban adalah amalan yang mulia. Ya kira-kira yang disebutkan disimpulkan hikmah berkurban diantaranya sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya saya memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Kalau kita mau hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, masyarakat muslimin, aja naik poin maka ada nikmat-nikmat yang zahir pada kesehatan, nikmat-nikmat yang lain pada padanna Allah Subhanahu wa taala memberikan kita asaginang wattul ma'bir jama, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat kita selama ini rimakan ya senge nikmat dalle yamiro, yang dimakan, uang yang diterima. Padahal ada yang berpendapat bahwa sebenarnya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, kemudian nikmat kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang terbesar. Nah, alhamdulillah begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu dengan berkurban. Kemudian hikmah yang kedua adalah bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mengambil pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kesabaran Nabi Ibrahim laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengutamakan ketaatan kepada Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, lebih mencintai Allah daripada anak-anaknya dan keluarganya termasuk dirinya. Jadi masyarakat muslimin, hikmah kurban yang kedua tadi adalah mengambil pelajaran dari ketaatannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga, membangun kesadaran tentang kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa at'imul qani'al mu'dar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Surah Al-Hajj ayat 36. Berikanlah makanan kepada orang yang rela dengan apa yang ada dan orang yang meminta, demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah kurban, cerita sejarah kurbannya, hampir sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa para nabi-nabi terdahulu melaksanakan kurban. Bahkan ada yang dalam surah Al-Maidah ayat 27, napudaki pun Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, watlu alaihim naba bani adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Sampaikanlah kepada mereka cerita tentang anaknya Nabi Adam. Ada dua anaknya Nabi Adam, id qarraba qurbanan, ketika keduanya berkurban, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Siddi korbana anakna Nabi Adam diterima, siddi itu korbana anakna Nabi Adam dia nak terima ibu Allah Subhanahu wa taala. Qala la aqtulannaka, nama kedai siddi la aqtulannaka, saya akan membunuhmu. Jadi itu sejarah pertama kurban masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Id qarraba qurbanan, anakna Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang populer yang kita biasa dengar tentang sejarah kurban, Nabi Ibrahim si bawa
anaknya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya untuk menyembelih putranya. Ya, Nabi Ibrahim bukan waktu yang sebentar menunggu anak. Maitala'dani millau lori Allah Subhanahu wa taala. Begitu lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai kawin lagi. Begitu inginnya Nabi Ibrahim alaihissalam anak, masyarakat muslimin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha. Usaha yang keduanya adalah menikah. Ada yang mengatakan setelah 40 tahun berdoa, barulah kemudian Nabi Ibrahim dikaruniai anak bernama Nabi Ismail dari istrinya yang kedua. Tapi dalam prosesnya masyarakat muslimin, ketika anak-anaknya ini mulai besar, angkasi perintah Allah Ta'ala untuk menyembelih anaknya. Nah, ini kira-kira pengorbanan kita masyarakat muslimin. Taniatu anak makrubai tataman rasa-rasa si tau kiman rasa-rasa masapa dui nadapi bulan Zulhijjah melo si magire tawe na melo mi bage-bagenga megang ibage ibanding ian rewe. Kalau kita itu mau pikir masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam anak yang begitu lama ditunggu-tunggu, diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, riwatunna maloppo-loppo isrogere. Ini kira-kira bukan deto anak-anak, bukan ji anak, deto na perintah kibong Allah taala untuk menyembelih anak. Kedepong Allah taala menengi makedepong Allah taala irmai gay-gay anak-anak gere isiddi deto. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kita untuk berkurban. Dan dalam syariat disebutkan tadi bahwa jenis kurban yang disembelih itu hanya 3. Apa kurban yang disebutkan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya binatang yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj tadi adalah walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma rasaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat kami berikan tuntunan berkurban agar kalian mengingat nama Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak, bahimatul an'am. Kemudian para ulama dalam bahasa Arab kata bahimatul an'am ini yang dimaksudkan mencakup hanya 3 jenis. Ya, 3 jenis dalam bahasa Arab yang disebut bahimatul an'am. Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah kambing. Ini yang disebut bahimatul an'am, hewan ternak. Kalau ada pengertiannya maka dia mega manukku papiara manuk moka masoli manukku ibanding bembe siddi, tetap tidak dianggap sebagai bahimatul an'am dalam syariat masyarakat muslim. Maka 3 ini. Yang pertanyaannya kemudian bagaimana dengan kerbau? Ulama kemudian menyimpulkan bahwa yang namanya yaro tedonge pada moi sama jenis dengan sapi. Kerbau sama jenis dengan sapi. Oleh karena itu tetap dianggap bahwa menyembelih kerbau itu sama dengan menyembelih sapi. Keduanya dianggap satu jenis. Jadi kerbau termasuk bahimatul an'am. Jadi masyarakat muslimin pada moto bembe itu kibas sama kambing sama domba itu bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Angka makutana maka tosiro hukumnya igere anoa tiara anoe tania saping tania to bembe. Kemudian yang kedua bukan binatang ternak. Anoa adalah binatang liar. Yang pertanyaannya rusa. Jadi masyarakat muslimin rusa aksana jonga. Saya juga sampai saat ini kalau jonga saya tidak bisa menyebutkan secara pasti bagaimana hukumnya menyembelih kurban dengan
junga, rusa. Secara khusus ada kemiripannya dengan kambing, tapi secara umum rusa itu adalah binatang liar, ya, binatang liar. Jadi walaupun saya tidak berani menyimpulkan secara khusus bahwa antara boleh dengan tidak boleh. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengajian kita insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sampai di binatang, jenis-jenis binatang yang boleh dikorbankan. Marilah kita menutup pengajian kita dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.